Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Berita di luar ini bahwa MKC meminta maaf. Saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Ahok aja diedit itu videonya sehingga Ahok dikenakan pasal penistaan agama. Pendeta-pendeta besar tidak ada yang meneriakannya. Ikut ngomong tidak ada. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Saya bukan tidak setuju dengan undang-undang penistaan agama ini. Saya sangat setuju. Dihapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menghina agama Kristen, yang menghina agama Hindu, Buddha, dan semua agama non-Islam itu sangat dibenci oleh Al-Quran. Karena Al-Quran bukan saja menghina, membolehkan membunuh manusia lain karena beda agama. Kalimat dan ucapan di dalam Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya diminta menjadi saksi ahli dalam kasus Yahya ini. Dan saya kira kalau saya diminta menjadi saksi ahli, ya mungkin cocok. Dan saya senang. Mengapa saya anggap cocok dan senang? Karena gini, kalau ada orang yang melawan Yahya, getol melawan Yahya sejak bertahun-tahun yang lampau, itu adalah saya. Saya pikir ya, Yahya kan pernah tantang kan, ya lapor saya di polisi, nanti saya bongkar semua. Dan saya bayangkan seandainya memang dalam sidang dan saya jadi saksi ahli dan diberi kesempatan untuk ya sedikit pemanasan dengan Yahya juga, itu bagus lah ya. Itu pasti senang sekali saya kalau bisa berhadapan dengan dia, karena sekian lama tidak pernah tercapai. Hanya memang proses keadilan ini harus terus berjalan. Ahok dibilang maaf, kalau bilang maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting ini supaya pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Sebagai orang Kristen, menurut saya beliau adalah seorang tokoh yang betul-betul memiliki hikmat Allah. Saya sangat mengagumi beliau. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya, kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar, itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka? Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu?
Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan di sini. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Wah, habis dihajar begitu, wah kacanya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya, udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si Kace kan, Anda tahu sendiri itu si Kace, orangnya kecil begitu, disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi, wah ngeri saudara itu, jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga, oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si Kace ini, bisa dibunuh, kalau kita diem bisa dibunuh, justru kalau kita teriak, kalau sampai Aceh mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Aceh itu ya harusnya yang sebandingnya tuh dengan Irena Handono, Abdul Somad, itu harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, gak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena mereka merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20, itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur.
Jangan pakai referensi, jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik vitamin, naik darah. Bit, iki lagi rame iki, Bit. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bit. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bit, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bit? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bit? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan. Saya Jonas Leong, terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kami di sini ingin agar kita semua memahami lebih lanjut bagaimana keadaan MKC. Semua orang tahu bahwa mengampuni adalah sifat mulia. Sebagai pengikut Kristus kita mengerti bahwa mengampuni menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ingin agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan, serta mengasihi dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Dan apakah lantas menjadi mudah melakukannya? Sama sekali tidak.
Ketika MKC difitnah dan harus menjalani investigasi atas sebuah tuduhan, sebenarnya KC bisa melarikan diri ataupun bisa mematikan HP-nya. Tetapi saya tahu persis dia ini orang yang taat hukum dan bahkan menyerahkan hidupnya untuk menjalani hukuman. Jangan lanjutkan perkara persidangan KC sebelum UAS dengan teman-temannya, kawan-kawannya, para penista agama Kristen. Jadi jangan hanya menangkap penista agama Islam, sedangkan penista agama Kristen tidak ditangkap, bahkan dibiarkan bebas. Abdul Somad itu adalah tokoh paling pertama. Kalau Yahya Waloni ditangkap, biarin aja, itu manusia, memang manusia nggak bermoral. Bahkan ketika saya tahu MKC disiksa dan bertemu pertama kali dengan saya tanya, saya masuk pertama bertemu dengan MKC setelah ditahan adalah dengan istrinya ini. Dia hanya menangis istrinya, hanya menangis suaminya. MKC peluk istrinya dan mengatakan, jangan sedih istriku. Lalu saya tanya, apakah kamu disiksa? Saya tanya kepada KC. Dia AAUU. Karena depan belakangnya itu 2 orang penyidik duduk di situ. Kalau kamu tidak disiksa, saya mau lihat badan kamu. Akhirnya dibukalah bajunya. Dan sebelah kiri tangannya itu lebam hitam. Di pipinya itu masih kelihatan sedikit bekas bengkak muka. Dan dia sesak nafas karena tulang rusuk kanannya itu diperkirakan retak atau patah. Berita tentang KC bahwa dia dikasih kotoran manusia ke dalam mulutnya. Tangan kiri kanan diinjak, kemudian disuruh makan kotoran manusia. Dan saya lupa menanyakan, itu kotoran manusia siapa? Siapa yang punya kotoran itu? Oh, luar biasa saudara penghinaan ini. Lalu saya bilang kepada penyidik waktu itu, apakah Muhammad KC sengaja ditangkap untuk disiksa? Oh tidak, Pak, tidak. Lalu kenapa disembunyikan sudah 16 hari dari sejak ditangkap? Nah, saya akan bertanya dulu karena berita di luar ini bahwa MKC meminta maaf kepada seluruhnya bahwa apa yang dilakukannya ini bla bla bla, bahkan banyak media YouTube saudara-saudara kita Al-Qadruniyah itu memplesetkan apa yang di-live-kan, dibicarakan beberapa hari yang lalu. Nah, silakan Ibu, bagaimana sebenarnya dengan suami yang sampai berita kemarin itu seperti itu, bagaimana Ibu? Saifuddin Ibrahim tidak pernah meminta maaf karena saya tidak pernah bersalah kepada siapapun. Bahkan undang-undang penistaan agama itu, kalau dilihat, saya tidak pernah bersalah. Itulah sebabnya saya tidak pernah minta maaf. Dan jaksa berkata, pertimbangannya memberatkan Saifuddin Ibrahim karena dia tidak minta maaf. Saya berkata, saya tidak pernah minta maaf. Karena Tuhan Yesus tidak pernah minta maaf untuk apapun yang dilakukannya.
Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Dan saya mengerti sepenuhnya bahwa apa yang pernah saya lakukan ini tidak bertentangan dengan undang-undang agama apapun, undang-undang manapun. Saudara-saudara, sekali lagi, kenapa saya mengatakan itu dan saya berani untuk mengucapkan itu? Karena apa yang dilakukan oleh Habib Rizik, dia mengatakan kalau Tuhan itu lahir, siapa bidannya? Ini adalah penghinaan. Ini adalah penistaan yang jelas kalau dilihat dari undang-undang penistaan agama. Tetapi kalau dilihat dari apa yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu Al-Quran. Al-Quran lebih daripada itu. Kalimat dan ucapan di dalam Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Makanya, saya tidak pernah meminta maaf. Demikian juga Abdul Somad. Tidak perlu minta maaf. Karena Al-Quran bukan saja menghina, membolehkan membunuh manusia lain karena beda agama. Itu adalah bagian dari ajaran Al-Quran. Artinya, saya bukan tidak setuju dengan undang-undang penistaan agama ini. Saya sangat setuju. Tetapi harus dihapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menghina agama Kristen, yang menghina agama Hindu, Buddha, dan semua agama non-Islam itu sangat dibenci oleh Al-Quran. Agar kasus MKC ini jangan dilanjutkan dulu demi keadilan. Demi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan apa yang saya ucapkan ini, saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat. Tidak pantas Muhammad KC ditangkap dan disiksa dan dipenjarakan sebelum penista-penista agama Kristen itu ditangkap. Seperti Habib Rizik harus disidang ulang. Harus disidang ulang atas tuduhan penistaan agama. Abdul Somad, dia mengatakan disalib ada jin kafir. Bahkan dia bilang jin di dalam salib itu memanggil-manggil haleluya, haleluya, haleluya. Itu sangat mengenaskan. Oleh karena itu tangkap dulu Abdul Somad, Pak Polisi. Masalahnya itu saja, saudara-saudara. Keadilan kita ini tidak ada yang meneriakan. Pendeta-pendeta besar tidak ada yang meneriakannya. Ikut ngomong tidak ada. Malah ada sebuah aras gereja katanya mengampuni Yahya Waloni. Padahal jelas Yahya Waloni menghina Roh Kudus dengan mengatakan Roh Kudus. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Yahya Waloni jelas sekali dia menghujat Roh Kudus dengan mengatakan Roh Kudus. Ada aras gereja mengampuni. Apa hak kamu? Dengar baik-baik. Tapi enak saja kalian mengampuni Yahya Waloni. Atas nama siapa? Dengar baik-baik dong. Penghinaan Yahya Waloni sudah luar biasa. Saya jadi saksi ahlinya kasus Yahya Waloni. Jadi kita semua tahu bahwa Yahya sudah ditangkap, lalu dia harus berurusan dengan kasus hukum terkait dengan penistaan agama yang dia lakukan terhadap agama Kristen dengan segala macam tuduhan sampahnya.
Nah, seperti saya informasikan sebelumnya bahwa sebelumnya saya diminta menjadi saksi ahli dalam kasus Yahya ini. Dan saya kira kalau saya diminta menjadi saksi ahli, ya mungkin cocok. Dan saya senang. Mengapa saya anggap cocok dan senang? Karena gini, kalau ada orang yang melawan Yahya, getol melawan Yahya sejak bertahun-tahun yang lampau, itu adalah saya. Bahkan saya dengan Yahya ini berulang kali dijadwalkan untuk bertemu di dalam debat. Tapi ya selalu saja batal. Dan terakhir yang berapa tahun yang lalu yang heboh cukup besar, bahkan mau debat secara besar-besaran, sayangnya sudah dijadwalkan tetapi dibatalkan oleh pihak keamanan. Juga fasilitasi selanjutnya dari lembaga Islam Abdullah Wasi'an Foundation itu gagal juga karena Yahya tidak bersedia. Oleh Yahya diklaim bahwa Universitas Kristen Papua itu dialah pendirinya. Itu omong kosong banyak. Dan sayalah yang membongkar kebohongan dan penipuan dia itu. Jadi kebohongan-kebohongan Yahya itu saya yang bongkar. Karena itu saya anggap kalau saya diminta menjadi saksi ahli melawan atau dalam kasus Yahya Walloni, saya kira itu cocok. Dan saya sangat suka hal itu. Saya pikir ya Yahya kan pernah tantang kan, ya lapor saya di polisi, nanti saya bongkar semua. Dan saya bayangkan seandainya memang dalam sidang dan saya jadi saksi ahli dan diberi kesempatan untuk ya sedikit pemanasan dengan Yahya, juga itu bagus lah ya. Itu pasti senang sekali saya kalau bisa berhadapan dengan dia, karena sekian lama tidak pernah tercapai ya kerinduan untuk debat dengan Yahya, untuk membungkam segala macam mulut busuk dan semua tudingan palsu dari Yahya itu. Banyak pihak Bareskrim itu lebih memilih untuk meminta saksi ahli dari ya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan juga LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, saya kira sebenarnya kalau melihat nama lembaganya memang pantas untuk dimintai ya keterangan atau mereka jadi saksi ahli. Mengapa? Karena PGI itu lembaga besar. Secara organisasi itu mestinya bagus, kuat. Ketimbang saya yang hanyalah seorang pribadi Esra dari gereja yang hanya gereja kecil. Ya. Sehingga mungkin tidak bisa mewakili suara kekristenan. Kalau diminta dari PGI, ya secara organisasi itu bagus. Apalagi kalau diminta dari Lembaga Alkitab Indonesia, karena mereka lah yang memproduksi atau mencetak Alkitab dan distribusikannya ke seluruh Indonesia. Dan kita tahu siapa-siapa menyerang iman Kristen, serangannya seperti apa, dan lalu merasa mempunyai tanggung jawab untuk membantah setiap serangan itu. Nah, kami tahu dengan kata lapangannya. Tetapi masalahnya adalah bahwa PGI sebagai lembaga gereja, LAI sebagai Lembaga Alkitab Indonesia, ya saya kira tidak terlalu aktif di dalam media sosial, sehingga tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi. Tapi menurut saya adalah jauh lebih baik kalau itu yang menjadi saksi ahli itu adalah memang orang yang bukan hanya ahli, tetapi juga aktif dan mengetahui perkembangan-perkembangan serangan terhadap iman Kristen di media sosial. Itu kelemahannya. Tapi bayangkan kalau ternyata teolog yang diminta menjadi saksi ahli adalah orang liberal. Mendukung tudingan Yahya bahwa Alkitab telah dipalsukan. Nah, itu jadi masalahnya. Karena itu ini hanya keterangan saya dan kecemasan saya yang saya bagikan. Dan saya sampaikan ini supaya kita berdoalah. Ya, kita berdoa. Kita tidak perlu memusuhi Yahya, tidak perlu benci dia. Ya, apalagi dia sudah minta maaf. Entah dia maafnya minta maaf tulus atau tidak. Walaupun saya sendiri cukup yakin bahwa dia tidak tulus meminta maaf. Nah, tapi ya kita tidak perlu benci dia. Hanya memang proses keadilan ini harus terus berjalan. Ya, proses keadilan harus terus berjalan. Tapi kalau saksi ahli yang akan diberikan itu ternyata orang liberal, ya, yang justru mendukung apa yang dikatakan oleh Yahya, lalu apa yang kita bisa harapkan dari hal ini? Ya, nah karena itulah ini saya sampaikan keprihatinan saya dan kecemasan saya. Marilah kita berdoa supaya ya kalau memang harus dari PGI kiranya ada
ahli yang ke sana tapi bukan orang liberal. Ya, bukan orang liberal. Semoga ada yang bukan liberal di kalangan PGI yang duduk sebagai saksi ahli. Supaya apa yang disampaikan adalah apa yang memang merupakan keyakinan kekristenan yang ortodoks, yang saya percaya itu adalah ajaran yang benar. Oke, itu saja pendapat saya dalam hal ini, dan semoga ini membuat kita semua mau berdoa dengan sungguh-sungguh supaya keadilan betul-betul dinyatakan di negara kita yang tercinta ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.